Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh padang pasir. Tiba-tiba mendengar kabar bahwa 10.000 prajurit bersenjata lengkap sedang bergerak menuju mereka. Ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah upaya genosida. Suku Quraisy dari Mekah, suku Ghatafan dari pedalaman, dan beberapa kabilah Yahudi bersatu dalam koalisi bernama Al-Ahzab. Di Madinah, jumlah pejuang muslim hanya sekitar 3.000 orang. Secara hitungan matematika, Islam akan tamat hari itu. Namun, di saat kegentingan memuncak, Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan yang tenang. Beliau tidak otoriter. Beliau justru bertanya kepada para sahabat, apa strategi kita? Saat itulah Salman Al-Farisi memberikan ide yang belum pernah didengar oleh orang Arab. Menggali parit raksasa. Rasulullah tidak hanya memerintah. Beliau adalah orang pertama yang memegang cangkul. Ada satu momen ajaib saat penggalian. Para sahabat menemui sebuah batu besar yang sangat keras dan tidak bisa hancur oleh cangkul apapun. Rasulullah kemudian mengambil kapak, lalu memukul batu itu. Percikan api keluar, dan beliau bertakbir, Allahu Akbar. Aku diperlihatkan istana Romawi yang akan tunduk. Beliau memukul lagi, dan api memercik. Allahu Akbar. Aku diperlihatkan istana Persia akan runtuh. Di tengah lapar yang melilit dan ancaman maut, Rasulullah justru memberikan visi kemenangan besar masa depan. Itulah sumber kekuatan mental mereka. Parit selesai tepat waktu. Ketika pasukan Ahzab tiba, mereka terperangah. Mereka hanya bisa berteriak dari seberang parit, mengejek kaum muslimin. Pengepungan berlangsung selama hampir 1 bulan. Udara Madinah berubah menjadi sangat dingin. Persediaan gandum habis. Namun, ujian sesungguhnya datang dari dalam. Suku Bani Quraidah yang terikat janji damai berkhianat. Mereka berencana menyerang anak-anak dan wanita di pusat kota saat para pria sedang berjaga di parit. Kondisi ini digambarkan dalam Al-Quran. Hati mereka naik sesak sampai ke tenggorokan. Inilah titik terendah perjuangan sahabat. Di tengah kebuntuan, seorang pria bernama Nu'aim bin Mas'ud datang menghadap Rasulullah. Ia baru saja masuk Islam. Namun, pihak musuh Quraisy dan Yahudi belum mengetahuinya. Rasulullah bersabda, perang adalah tipu daya. Nu'aim kemudian menjalankan misi intelijen yang brilian. Ia mendatangi kaum Yahudi dan berkata bahwa Quraisy akan meninggalkan mereka. Lalu ia mendatangi Quraisy dan berkata bahwa kaum Yahudi akan mengkhianati mereka. Benih ketidakpercayaan pun tumbuh. Aliansi 10.000 orang itu mulai retak dari dalam karena rasa curiga. Persatuan mereka hancur tanpa perlu satu pedang pun diayunkan. Malam itu, di puncak keputusasaan musuh, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, yang menurunkan kitab yang cepat hisapnya, hancurkanlah pasukan Ahzab. Seketika, langit berubah gelap. Allah mengirimkan angin sarsar, badai dingin yang luar biasa kencang. Tenda-tenda kaum kafir terbanting, kuda-kuda mereka lepas, dan tungku api mereka padam. Ketakutan luar biasa menghinggapi hati mereka hingga pemimpin mereka. Abu Sufyan berteriak, pulang, tidak ada gunanya diam di sini. Pagi harinya, parit itu masih ada. Namun, musuh telah lenyap. Madinah selamat. Allah memenangkan kaum mukmin bukan dengan kekuatan fisik semata, tapi dengan kesabaran, strategi, dan doa. Perang Khandaq adalah bukti bahwa musuh sebesar apapun bisa dikalahkan jika kita memiliki iman yang kuat dan kecerdasan dalam berstrategi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu datang bagi mereka yang berikhtiar hingga batas maksimal. Mungkin segitu saja untuk cerita yang bisa saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.